Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, termasuk diantaranya adalah niat ketika hidup. Man kanati dunya niyatuh. Barang siapa yang dunia itu niyatahu, menjadi niatnya. Jadi hidup itu melek, niatnya cuma pengen dapat dunia. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada terus di depan matanya. Nah, ini jawaban buat pemirsa yang nanya ya. Habib, hidup saya kok susah gitu ya. Hidup saya kok susah, ngeluh susah terus ini. Ini karena yang dipikiran cuma dunia. Pengen duit, pengen kekayaan. Dunia itu di dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga pandangannya itu pandangan takut miskin. Takut gak punya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Dia akan selalu merasa takut gitu. Ketakutan gak punya duit. Ketakutan gak bisa hidup. Ya ketakutan gak bisa makan. Nah ini penyakit. Penyakitnya apa? Karena hatinya itu mikir dunia saja. Tapi barang siapa yang dia itu menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sehingga hidupnya tenang saja. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi nggak takut melarat, nggak takut miskin. Ya nggak takut nggak punya, nggak takut nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya pede. Ya hatinya mantep. Karena apa? Karena pikirannya cuma akhirat. Nanti saya ini kira-kira bisa sholat tahajud enggak ya? Saya bisa sholat duha enggak ya? Saya hari ini sedekahnya bisa nambah enggak ya? Ini istighfar saya gimana ya? Sholawat saya seperti apa ya? Saya hari ini belum silaturahim. Saya hari ini belum begini. Yang dipikir akhirat terus. Ya, kerja dia. Dia mungkin kerjanya nambal ban. Dia mungkin kerjanya itu jadi ojek online. Dia mungkin kerjanya jadi supir truk. Mungkin dia kerjanya jadi pilot pesawat. Apapun pekerjaannya, hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, merasa dijamin Allah cukup kamu. Gak mungkin kekurangan. Sehingga orang lain itu pada puyeng dengan perubahan gelombang kehidupan ya. Sebentar begini, sebentar begitu. Dia hidupnya tenang-tenang saja. Nih, kopi buat Ustadz Iis nih. Tolong. Ya, Ustadz Iis nih. Ustadz Iis karena mikir akhirat dapat kopi dia. Ya, karena mikir akhirat. Gak mikir kopi kan, semua dapat kopi. Ustadz Iis tuh gak dapat kopi itu. Karena dia gak mikir kopi, Allah maksa saya ngasihkan kopi saya ke Ustadz Iis nih. Ya, mudah-mudahan karena saya gak mikir kopi juga akan dapat kopi. Allahumma amin. Ya. Ini namanya modus tingkat tinggi. Ya, modus tingkat tinggi. Jelas semuanya nih ya. Jadi kalau kita pengen hidup enak, niatnya itu apa? Niat uripmu ki lho nggo apa? Niat hidupmu nih buat apa? Kalau hidupmu niatnya hanya untuk dunia ini gak ada urusannya sama kekayaan atau kemiskinan ya. Dunia itu ya dunia, gak mikir akhirat gitu. Ya gak mikir akhirat, gak mikir sholat, gak mikir puasa, gak mikir zakat, gak mikir sodakoh, gak mikir silaturahim. Cuman dunia saja. Dijamin hidupnya gak akan pernah merasa kaya. Selalu miskin terus, takut gak punya dan kurang terus, gak pernah puas, gersang. Tetapi orang yang hidupnya itu mikirnya akhirat, Masya Allah, hatinya kaya. Nah itulah resepnya para kiai, ya, resepnya para ulama. Kenapa ya para ulama itu kok orang-orang pada bingung, ulama kok tenang, kenapa ya? Ulama bener ya, kenapa orang-orang tua itu para kiai kok nyantai saja ya? Padahal nih orang cari duit pusing, tapi kok dia kok santai saja. Karena hatinya sudah dijamin sama Allah. Tak cukupi, tenang dia. Sehingga kerja ya kerja, bergerak ya bergerak. Tetapi hatinya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang betul-betul dia itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Akhirat selalu berada di dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini pelajaran yang saya ambil dari kitab Tasfiyatul Qulub min Daranil Auzar wad Dzunub. Ya, ini kita ngambil banyak kitab. Nah, sekarang kita mau ambil nasihatnya dari Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan.
Ini mufti Mekah tempo dulu ya. Mufti Mekah tempo dulu. Said Ahmad Zaini Dahlan ini adalah seorang ulama besar yang menjadi mufti Mekah. Ya mudah-mudahan tandanya nggak hilang. Kalau tandanya hilang berarti nggak boleh dibaca malam hari ini. Qala Syekh Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Ini kaitannya tadi urusan masalah dunia. Ya, duit dan dunia tadi ini. Maupun kekayaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Katanya Syekh Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu, katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas ya. Katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, kulla yaumin, setiap hari tiba waktu pagi nafsuku berkata kepadaku, "Madza ta'kulul yaum?" Ini mungkin sebagian orang ya rata-rata podo ya. Melek moto pagi-pagi sarapannya apa nanti ini ya? Nanti sarapannya apa? Sudah berpikir sarapan? Kira-kira sama enggak ini? Kan manusia umumnya begitu ya. Jawabannya apa? Sego goreng, nasi pecel, apalagi sandwich, ya kan? Rodok keren, sandwich gitu ya. Apalagi kates, pepaya, ya pepaya. Apalagi sarapan ini? Bubur. Ya, ini ngomongnya pakai masker jadi nggak jelas. Apalagi soto, ya soto. Di Solo banyak soto itu ya. Soto Solo dan Boyolali ini terkenal di Indonesia ya. Soto seperti di Banjar, soto Banjar itu enak. Sarapan pagi soto, nasi pecel, nasi kuning. Di pikirannya itu. Beda Sayyidi Ibrahim Al-Khawas. Ketika nafsunya ngomong, kamu nanti sarapan apa? Maka dijawab, akulul maut. Saya sarapan mati. Jadi sibuk mikir mati, nggak sempat mikir sarapan. Sanggup niru? Sanggup niru enggak ini? Abot ya, abot. Jangan ditiru. Kalau nggak sanggup, jangan ditiru. Tapi ini hatinya para wali itu ya. Jadi maksudnya, nggak usah mikir sarapan gitu. Sarapan nanti sarapan gitu aja lah. Yang perlu dipikir adalah mati. Alhamdulillah, urip gitu loh. Jadi pagi hari itu melek moto, begitu buka mata, nggak mikir sarapan, yang dipikir, Alhamdulillahilladzi ahyana, ba'dama amatana, wa ilahin nusyur. Terima kasih, Alhamdulillah, masih hidup. Alhamdulillah masih hidup, gak mati saya. Jadi melek moto itu buka mata pagi hari, yang dipikir mati. Bukan sarapan. Alhamdulillah saya masih hidup. Nah, karena kita nggak pernah mikir mati, cek. Sepuluh pun enggak kata. Cek. Buka mata, ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tadi pagi nggak kebaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sadar iji urip, sadar masih hidup, bilang sama Allah, Alhamdulillah. Lali, betul toh? Ayo, ngaku. Pemirsa yang hadir, Masya Allah sadar semua ini. Lupa kita. Karena kita nggak ingat mati. Sementara para ulama kalau malam mau tidur itu udah ingat mati duluan. Kalau kita kan mau tidur ingat hidup. Betul. Allahumma, ojo mati. Allahumma. Ya Allah, jangan mati. Itu masih mending itu. Ingat ya, masih minta. Ada yang tidur ya pede banget. Melek. Blok gitu. Nanti bangun saya. Pasang alarm. Ya, pasang alarm jam sekian. Wah, pede. Nanti bangun saya. Sementara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, apa itu? Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan akan hidup insya Allah. Dan dengan namamu ya Allah aku akan mati. Jadi turun iki was-was, urip mati. Terus ada husnudzon, mudah-mudahan nanti kalau hidup, ya hidup dengan nama Allah. Kalau wafatku dengan nama Allah. Kan enak. Nah, ini gak cetok, urip yang kopi ya gak dipikir. Hidupnya nanti bagaimana, waktu bangun gak dipikir. Meninggalnya nanti bagaimana gak dipikir. Bismika Allahumma ya dengan namamu ya Allah aku akan hidup. Bismika amut dengan namamu aku akan mati. Jadi kalau aku harus meninggal ketika tidur, aku mau meninggal bawa namamu ya Allah. Kalau aku hidup nanti bangun, aku mau hidup bawa namamu ya Allah. Sehingga ketika melek bangun itu, Alhamdulillah. Sementara begitu kita melek bangun, langsung update status. Masya Allah. Saatnya tahajud, tapi orang tahajud. Alhamdulillah. Sudah ngajak orang kan bagus gitu ya. Bagus. Bahkan mungkin scroll, ngecek yang perlu dicek WA. Nyata enggak nih WA dari fulan. Sibuk ngecek WA. Syukurnya sama Allah lupa. Wah, buka berita. Apa nih ya? Berita yang mungkin saya waktu tidur ada peristiwa yang saya nggak tahu. Apa?
esok golek ruwet, cari berita. Udah lah bangun tidur, alhamdulillah syukur, alhamdulillah urip. Alhamdulillah masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Itu pertanyaan pertama dijawab, saya nggak ngurus sarapan karena saya mikir mati, saya mau makan mati saja. Nah, kemudian nafsunya nanya, nah ini Mas Agung mau niru, wah cocok ini ya, cocok ini. Karena nggak doyan makan dia, cari pembenaran untuk kelakuannya. Nah ini, kemudian nanya nafsunya, nanti mau pakai baju apa? Nah ini Masya Allah, ini bukan cuma ibu-ibu, mas-mas zaman sekarang juga begitu. Nanti bajunya yang mana ya? Cocokkan. Wah cocok celana ini sama baju ini nggak nyambung. Masya Allah. Sudah pakai baju bagus, celana baju nggak nyambung ini. Masa ini bajunya warnanya putih ya? Ini kok kemudian celananya model begini pelangi, nggak cocok ini. Ganti. Kalau ibu-ibu lebih banyak lagi. Bajunya, celananya, ya. Kemudian macam-macam, maksud mau disebutkan ya. Lipstiknya, kudungnya, ini di style no semua. Betul begitu Bu? Betul. Betul gitu, style kan. Dicocokkan, sibuk mikir nanti pakai baju apa. Apa kata Sayyidina Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu? Maka saya ngomong, kalau kamu nanya nanti mau pakai baju apa? Saya jawab, kafan. Jadi nafsunya diajar. Mikir kafan, gak mikir model bajumu. Ya, mikir kamu ini bakal dikafani. Itu pakaian terbaikmu nanti di kuburan ya kafan. Gak mungkin pakai pakaian yang lain kamu. Syariatnya pakai kafan. Diingatkan lagi, makan mati, baju mati. Sanggup niru? Jadi kalau pakai baju itu sama mikir, aku sok ben dikafani. Nanti aku dikafani. Jadi yang dipikir bukan modelnya dulu, bajuku nutup aurat tidak. Bajuku nutup aurat tidak. Modelnya cakep ngumbar aurat, Masya Allah. Tiap detik dosa. Tiap detik buka aurat itu dosa. Belum lagi dilihat sama orang, dosa kuadrat. Ya, dosa kuadrat. Dia buka aurat, itu sudah dosa. Kalau di tempat yang bisa dilihat orang. Kemudian ada orang yang lihat, itu dosa kuadrat. Orang yang lihat timbul syahwat, Masya Allah, kuadrat. Bu, jangan tersinggung, Bu. Ini kan laki-laki kan juga bisa melakukan hal yang sama, bukan cuma perempuan. Kemudian, ya, ditanya lagi, Madza taskun? Kamu nanti mau tinggal di mana? Ini rumah kontrakan. Mau beli rumah enggak? Kontraknya mau ganti enggak? Mau pindah kemana? Mau tinggalnya di mana nanti? Nafsunya nanya. Nafsu manusia ini kan gitu kan. Gak pernah puas. Nanya terus. Katanya Sayyidina Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, saya akan jawab sama nafsu saya. Tiap pagi nih. Tiap pagi dijawab. Kamu akan tinggal di kuburan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Anda naik mobil mewah. Naik motor bagus. Pakaian oke. Lewat kuburan. Lewat area pemakaman tuh. Di kanan kiri pemakaman. Itu sadar ya, kalau di situ adalah saudara-saudara kita yang berangkat duluan dan kita akan nyusul. Oh, kadang tuh dari jauh ngasih salam aja tidak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lewat kok. Enggak disapa ya. Enggak disapa. Kirim doa juga tidak. Lewat begitu saja. Enggak sadar kalau kita bakal pindah ke sana. Nah kalau sadar tuh kita pasti mikir. Kuburanku nanti bagus tidak ya. Bukan fisiknya. Tapi di dalam kubur tuh loh. Dalam kubur nanti bagaimana. Makanya saya akan buat perjanjian sama teman-teman saya. Sama jenengan semua. Betul ya. Kita punya perjanjian. Nanti jenengan berangkat duluan. Siapkan tempat yang bagus. Baru saya nyusul. Setelah panjang umur semuanya ya, setelah panjang umur semuanya. Maksudnya saya punya semangat pengen umur yang panjang. Karena sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Biar nanti kuburannya juga bagus. Kuburannya tempat kumpulnya malah malaikat, tempat turunnya rahmat. Jadi gimana kita mikirkan kuburan kita, itu yang terpenting. Makanya orang-orang yang cerdas tuh ya, kalau mau dikubur ya mikir, sok ben aku dikubur di mana ya? Itu apa namanya? Orang-orang soleh itu kalau meninggal ada yang minta dikubur di samping orang tuanya. Pesen tuh, saya nanti dikubur di samping orang tuanya. Kenapa? Pengen dapat berkahnya orang tua. Dapat berkahnya orang tua. Nabi Musa alaihissalam masih hidup wasiat. Nabi Musa itu kira-kira amalnya biasa atau super luar biasa? Super luar biasa. Itu aja mikir nanti saya dikubur di mana. Makanya beliau wasiat, kalau saya meninggal, makamkan saya di sekitar Masjidil Aqsa. Karena Allah bilang, alladzi barakna haulah. Yang sekelilingnya diberkati oleh Allah Ta'ala itu Masjidil Aqsa. Saya pengen deket-deket dengan Masjidil Aqsa, biar dapat barokahnya. Alhamdulillah. Dapat barokah, kopi datang. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Mas Agus. Sehingga wasiat Nabi Musa dalam hadis disebutkan, beliau minta dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa, walau rombiyah bihajar. Meskipun jaraknya itu sejauh lemparan batu. Pesawat gitu ya.
jatuh berapa meter kan belum ada meteran dulu. Jadi ukurannya pakai itu, sejauh lemparan batu. Maksudnya jangan jauh-jauh. Jenengan hidup gak mikir mati dikubur gimana, sak kecekelin. Sementing ditandur, Masya Allah. Yang penting ditanam dikubur. Wong Nabi aja mikir kok. Nabi saja mikir, saya dimakamkan di mana. Makanya umat Islam ini ya harusnya memikirkan pemakamannya. Di mana nanti. Maka sebaik-baik wakaf tuh wakaf tanah pemakaman untuk muslimin wal muslimat. Masya Allah. Iya. Pemakaman muslimin wal muslimat. Di tengah-tengahnya itu pondok pesantren. Kemudian masjidnya bagus, sekelilingnya kuburan. Keren itu. Bagus. Nah, orang dulu tuh cerdas. Makanya kalau kita lihat orang-orang dulu itu kuburan tuh mesti di belakang masjid. Betul ya? Di samping masjid. Di depan masjid. Kenapa? Biar dapat barokahnya masjid. Sehingga tiap hari kalau keluarganya sholat ketoan. Loh. Di situ ada Pak D saya, Pak Alik saya, Budi Bulik dimakamkan di situ kan kelingan. Kadang-kadang ceritakan kebaikannya itu Budi saya dulu begini, Pak Alik saya dulu begini. Terus dikirimin dongo. Ya, dikirimin doa. Cerdas mikirkan. Tempat tinggalmu nanti di mana? Kuburan. Ya, kamu akan dimakamkan. Kemudian dikatakan rezeki yang sudah dibagi untukmu, wahai nafsu, akan sampai kepadamu. Kamu suka nggak suka, rezekinya itu akan sampai kepadamu. Yang bukan jatahmu, yang nggak mungkin sampai. Ini nafsu kalau nggak dikasih tahu gitu kan ngoyo terus, golek, ayo cari, sampai rekoso ninggal no sholat. Capek ninggalkan sholat akhirnya. Capek akhirnya nggak pernah zikir. Capek nggak sempat silaturahim. Capek cari dunia nggak sempat pergi ke rumah orang tuanya. Masya Allah. Keliling dunia internasional sanggup. Naik pesawat keluar negeri sanggup. Ke rumah orang tuanya. Maaf bu nggak punya waktu. Maaf pak nggak punya waktu. Anak model begini. Maghrur di dunia. Tertipu oleh dunianya. Naudzubillah min dzalik. Apel ke sana siap. Apel ke sini siap. Kemana-mana siap. Ke tempat orang tuanya nggak siap. Nggak sanggup. Ini namanya nafsunya tertipu, termasuk maghrur, tertipu, tapi nggak sadar. Ya nggak sadar. Oh saya kan cari dunia ini untuk kebaikan, untuk orang banyak. Ya cari untuk orang banyak, emangnya nggak punya waktu buat orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Untuk orang yang nggak jelas, nggak punya hubungan kekerabatan denganmu dan tidak menambah keuntungan duniamu, kamu punya waktu. Kenapa untuk orang tuamu kamu nggak punya waktu? Makanya kita ngomong sama nafsu kita, sing wis rezekimu gak akan kemana-mana. Jatahmu gak bakal hilang. Kalau bukan jatahmu, kamu cari seperti apapun, gak akan kamu dapatkan. Sehingga hatinya tuh tenang lagi, tenang. Cari, tapi nyantai. Gak kemerungsung. Ya gak kemerungsung. Gak ngoyo. Nyantai. Sungguh-sungguh, tapi gak ngoyo. Hatinya nih loh. Hatinya santai-santai saja. Semangatnya besar. Fisiknya bergerak. Tapi dia tahu kapan harus berhenti. Dia tahu kapan harus istirahat. Dia tahu kapan harus sholat. Dia tahu kapan harus baca Al-Quran. Dia tahu kapan harus silaturahim. Dia tahu kapan harus menolong orang. Masya Allah. Lihat orang jatuh dari motor di pinggir jalan. Ngadang-ngadang orangnya. Gak ada yang nolong. Dia naik mobil. Ada meeting di kantor. Sebentar lagi mau meeting di kantor. Ada pertemuan nanti. Ini ada keuntungan yang besar itu. Ada keuntungan yang besar. Saya nggak boleh terlambat. Masya Allah. Sebesar apa sih keuntunganmu? Sampai engkau biarkan saudaramu, sesama manusia, terancam nyawanya, kamu nggak hiraukan lagi. Nah ini termasuk tertipu. Tapi kalau orang yang sadar sama yang namanya akhirat, yang namanya rezeki, nyantai saja. Ini butuh pertolongan saya ini. Urusan kantor belakangan. Ini yang harus saya tolong dulu. Nah, yang seperti ini yang bisa ya, yang pernah ngaji. Yang pernah cari ilmu, yang pernah nyantri, yang pernah diajarin sama orang tuanya. Yang pernah diajarin mungkin sama tetangganya yang baik. Yang mungkin pernah mendengar ya suatu nasihat. Orang yang mau cari ilmu. Nah ini nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Nah, dikatakan pernah ada satu orang datang kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu. Kemudian berkata kepada Imam Junaid. Imam Junaid itu dijuluki Sayyidut Ta'ifah Sufiyah. Pemimpinnya para sufi. Ya, pemimpinnya para sufi. Imam Junaid radhiyallahu anhu. Junaid al-Baghdadi. Faqala lahu ja'a rajulun ilal Junaid faqala lahu atlubu rizq. Datang seorang kepada Imam Junaid dan berkata, saya ini mau cari rezeki. Mau cari rezeki. Yang model begini banyak enggak nih? Banyak enggak? Ada yang datang nih, yang nonton ini. Ya. Kira-kira pernah enggak ngomong gitu? Saya mau cari rezeki. Mau kemana mas? Cari rezeki. Mau kemana mas? Cari rezeki. Bu mau kemana? Cari rezeki. Mbak mau kemana? Cari rezeki. Kalimat seperti ini banyak enggak? Ayo jawaban toh. Oh iya, pelaku kok enggak mau ngaku. Pelaku kok enggak mau ngaku. Banyak ya kita-kita ini sendiri.
Maka Imam Junaid ketika ada orang ngomong gitu ya, saya mau cari rezeki. Imam Junaid pun menjawab, in alimta aina huwa fatlubuh. Nah, kalau kamu tahu rezeki itu di mana, ya carilah. Nah, coba, tahu enggak rezekinya di mana? Ada yang tahu. Rizqukum fis sama, rezekimu di langit, bukan di pasar. Jadi kalau ke pasar tuh bukan cari rezeki, cari pahala. Cari pahala, rezekinya nggak tahu. Makanya kalau udah ke pasar kerja capek-capek kok ternyata nggak ada yang beli, jangan kecewa. Kenapa? Karena pahalamu dapat. Kalau kamu cari pahala. Saya udah buka Habib, ini kios untuk tambal ban. Dari pagi sampai sore nggak ada satu ban bocor. Ya alhamdulillah toh. Betul ya, alhamdulillah. Masa doamu Allahumma ban bocor kan yo? Ya bukan begitu Habib, tapi kan saya niat bantu orang, oh bagus. Kamu niat nolong orang, kalau ada orang yang kena musibah bannya bocor, saya mau nolong. Dari pagi itu buka, saya ingin memudahkan orang-orang yang bannya bocor biar nggak bingung. Orang-orang yang bannya rusak biar nggak bingung. Saya buka ini untuk bantu muslimin yang mengalami kesulitan. Kok delalah 1 bulan nggak ada ban bocor? Memang nggak dapat fulus, duit. Nyotro nggak dapat ini ya, arto ini nggak dapat. Tapi pahala dapat. Makanya jangan bilang mau cari rezeki, tapi cari pahala. Kalau cari pahala ngantai dia. Oh ya duit memang nggak dari sini saya. Jatah saya bukan dari sini. Tapi ini pahala saya dari sini. Ini pahala saya ini. Nah, rezekimu dari mana? Ya jangan tanya saya. Loh kok jangan tanya gimana? Oh, rezeki itu yang ngatur Allah, yang ngasih Allah, kok nanya sama saya? Ya kamu nanya sama Allah. Waduh ya untuk kurang ajar saya nanya sama Allah. Loh, kenapa? Loh, Allah udah bilang kok. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini. Allah udah jamin rezekinya. Wong saya baru dijamin sama pemerintah aja saya yakin kok. Ya, masa dijamin sama Allah saya nggak yakin? Nanya terus. Kan saya hamba kurang ajar yang seperti ini. Saya bukan hamba yang baik. Akhirnya tadi yang ngobrol sama tukang tambal ban mumet. Ini menungso apa malaikat? Ini manusia apa? Malaikat. Kok sama sekali nggak bingung sama rezekinya? Santai dia kerja, tapi dia nggak pernah cari rezeki. Yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani rahimakumullah. Orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi la haula wala quwata illa billah, mesti tenang. Hatinya ya. Memang latihan dengan murid la haula wala quwata illa billah, latihannya itu. Tapi hatinya betul-betul saya nggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Saya nggak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah. Saya hanya bisa kalau dibisakan Allah. Saya hanya mampu kalau dimampukan Allah Ta'ala. Sehingga hatinya nggak pernah berpaling dari Allah. Allah. Kemana-mana yang di benaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain. Nah, ini ada satu kisah nih. Nah, ini Imam Junaid loh ya, radhiyallahu anhu. Bukan level kita. Ini judulnya perempuan dipoligami marah. Ibu kalau dipoligami marah atau ikhlas? Jujur mawon. Marah, ya kan? Nggak mau. Betul kan Bu? Pemirsa? Wanita kan begitu. Dan itu bagian dari indahnya wanita. Punya cinta yang luar biasa. Saya tidak mau. Kamu nggak bisa adil. Pokoknya 1000 alasan akan dijadikan untuk memenangkan argumennya. Kan seperti itu. Nah, termasuk ini kisah. Ya, kisah ini dalam kitab Takribul Usul li Tashilil Wusul li Ma'rifatillah war Rasul. Karya Said Ahmad Zaini Dahlan Mufti Makkah. Suatu ketika Imam Junaid radhiyallahu anhu kana jalisan fil masjid ma ashabi. Dia lagi duduk di masjid bersama teman-temannya. Jadi duduknya sama teman-temannya di masjid. Nah, apa yang terjadi? Id atathum ra'atun tukhasimu zaujaha ilaihi faqalat ya Syekh. Datang seorang wanita pakai cadar. Ya wanita bercadar karena di zaman dahulu itu ya nggak usah disuruh pakai masker, wanita maskeran semua. Zaman dulu begitu. Jadi ya, dia nggak mau wajahnya ini dilihat sama orang kok murahman tuh nggak mau dia. Larang, mau lihat wajahku nikahi aku. Wah, larang banget dia. Lihat wajahku nikahi aku. Ini zaman dulu di Timur Tengah. Ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Perempuan ini emosi. Emosi mengadukan suaminya kepada ulama. Nah, makanya saya kalau ada ibu-ibu yang mau mengadukan suaminya kepada saya melarikan diri. Saya nggak terima curhat. Ustaz, Habib, ini suami saya begini-begini. Wah, ngeluh saya. Salah ngomong kan dikeroyok dua-duanya. Ya, bela istrinya diajar suaminya, bela suaminya diajar istrinya. Betul. Jadi lebih baik udah nggak usah curhat, baca doa yang banyak, nanti ada solusi. Ini Imam Junaid radhiyallahu anhu, Sayyidu Taifah Sufiyah, didatangi perempuan yang marah.
Marah karena suaminya nikah lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang datang sama saya bawa suaminya, ya Bibi, Rabi mana Bibi. Ya. Mudah-mudahan nggak ada kasus seperti itu yang ngoro ke saya. Ya silakan datangi yang lain, datangi Ustadz Iis, monggo gitu ya. Datangi Abah Edwin ya monggo. Jangan datangi saya tidak terima curhat. Subhanallah. Perempuan tadi faqalat ya Syekh, ana zaujat hadzal rajul. Ana zaujah hadzal rajul. Wahai guru, saya istrinya laki-laki ini. Saya istrinya laki-laki ini. Waqad tazawaja alayya imra'atan ghairi. Dia sudah menikah lagi dengan wanita yang wanita itu bukan aku. Oh iya benar ya, nikah lagi bukan dia ya. Dia udah menikah lagi nih, menikahi perempuan selain aku, nikah lagi dia. Saya dipoligami. Bahasa sekarang kan begitu ya. Saya dipoligami. Marah nih perempuan tadi. Faqala laha Syekh, ya juzulahu thalath ghairu. Katanya Imam Junaid nyantai. Maaf Bu, kalau dalam syariat dia nikah dengan perempuan lain, 3 perempuan lagi boleh selain kamu. Jadi total 4 itu nggak jadi masalah dalam syariat. Coba kalau ibu-ibu malah nih Imam Junaid dijawab begini, kira-kira bagaimana? Oh, golek guru liane enggak. Ini ustadznya saya enggak cocok ini. Walaupun udah bisa terbang ustadznya, oh enggak cocok ini, enggak cocok. Ganti ustadz yang lain. Ya, ganti ustadz yang lain, ganti guru yang lain. Enggak cocok ini. Nah, ini perempuan tadi minal al-ngeyelin. Ngeyel dengan argumennya. Dia pun berkata, faqalat lahu ya Syekh, law yajuzu kasfu wajhil ajnabiyah lakasabtu laka an wajhi. Ya. Jadi Imam Junaid kan ngomong, buat suamimu tuh nikah perempuan 3 lagi halal. Nikah kok halal. Nah, istrinya yang ngadu tadi ya berargumen sama emosi itu ya. Bu, kira-kira kalau ibu dibegitukan emosi enggak, Bu? Emosi kan ya, emosi. Ya emosi ngomong, ya Syekh, wahai guru, seandainya saya ini dalam keyakinan yang saya yakini, karena kan ada 2 pendapat yang mengatakan satu cadar itu wajib, artinya menutup wajah itu kepada pria ajnabiyah wajib. Sebagian mengatakan wajah bukan aurat yang wajib ditutup. Ya, beda pendapat ulama. Nah, ini perempuan ini yang menganut mazhab bahwasannya menutup wajah kepada pria ya ajnabiyah yang pria yang bisa dinikahi gitu ya, yang bisa dinikahi, maka itu hukumnya wajib. Dia pun berkata, seandainya saya boleh buka cadar saya ini, kemudian engkau melihat wajahku, ya, engkau melihat wajahku, pasti kamu akan memutuskan hukum yang berbeda. Engkau akan berkata, bi anna mithli la yu'dzar alaih. Perempuan seperti aku itu tidak layak untuk dipoligami. Maksudnya aku kiayu dulu. Paham ya? Ini bahasanya perempuan pintar kan rodok bulet sidik ya. Bulet, bahasanya bulet. Seandainya ini wajahku boleh tak buka. Kamu lihat wajahku mesti ngomong, wis di bojo kayak gini cirapi meneh orang itu haram. Kamu akan fatwakan begitu. Paham ya Bu ya? Yang paham, yang enggak paham, enggak usah paham. Nah, apa yang terjadi dengan Imam Junaid? Radhiyallahu anhu. Kalau kita datang perempuan seperti itu, jawab seperti itu, ya mungkin adu argumentasi terus ya. Imam Junaid begitu dengar kalimatnya langsung pingsan. Sing takok ya kaget, loh kok semaput? Pingsan. Ya, beliau teriak, kemudian beliau pingsan. Hatta khusya alaih. Nah, kenapa pingsan? Ya mudah. Ya paham. Mau paham? Ngopi dulu. Ya, jangan lupa. Afia Coffee menambah pemahaman insya Allah. Ya, yang ngantuk-ngantuk jadi mulai. Monggo diunjuk. Katanya Imam Junaid setelah siuman. Ditanya, kenapa kamu pingsan? Mendengar alasannya perempuan ini, kok kamu pingsan kenapa? Jawabannya begini. Lah perempuan ini punya kecantikan, dia bisa mengatakan pada suaminya kok. Kalau kamu punya istri secantik aku, gak pantas kamu ngelirik yang lain. Sementara saya punya Allah yang maha indah, kok saya ngelirik yang lain. Paham enggak? Jadi orang soleh itu kalau dengar kalimatnya perempuan tentang poligami, kepalanya itu bukan poligami. Orang soleh di kepalanya langsung Allah, ini Allah. Ya Allah, ini perempuan ini gak mau dipoligami. Karena dia punya kecantikan yang luar biasa, dia marah. Lantas bagaimana Allah yang udah baik, Allah yang udah sangat sayang sama saya, Allah yang maha indah, dengan dibuktikan keindahan ciptaan Allah luar biasa, itu menunjukkan maha indahnya Allah Ta'ala. Nah, kok saya masih lihat makhluknya, saya nggak lihat Allah. Ya pasti Allah juga marah sama saya. Takut ini Imam Junaid, semaput. Pingsan. Nah, kita sudah dengar begini ya biasa-biasa aja. Iya, kok iso ya?
Gak nyambung kita. Kenapa? Gak level mas, ini Imam Junaid pemimpinnya para sufi, pemimpinnya para ulama. Memang ini makomnya luar biasa. Cerita ini saya sampaikan untuk ngasih gambaran gitu. Jadi orang-orang soleh itu memang level hatinya lain. Kelihatannya duduk sama kamu, sama saya, duduk sama kita. Kopi sama kopi, teh sama teh, air sama air. Ya, masuk angin sama-sama masuk angin. Tapi hatinya beda mas Benten. Hatiku dan hatimu dunia. Hatinya beliau-beliau itu akhirat. Terus dengar apapun diartikan akhirat. Dengar apapun otomatis klek akhirat. Nah kita kan enggak. Ketok duit dunia. Begitu duit dunia. Dunia dan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu Imam Junaid selanjutnya menjelaskan, nah kalau kamu sudah tahu Allah itu maha, lah kenapa kamu masih minta sama yang lain? Kan dia cemburu Allahnya. Allah cemburu. Kenapa kamu ngemis-ngemis sama manusia-manusia, ngemis-ngemis sama apa namanya, upaya-upaya, sama usaha-usaha. Usaha-usaha itu kan makhluk. Upaya-upaya itu kan makhluk. Kamu jangan ngemis sama usahamu, kamu jangan ngemis sama upayamu. Kamu jangan berharap kepada manusia-manusia yang bisa menolongmu. Jangan. Kamu minta tolonglah pada manusia. Kamu berusahalah dengan usahamu. Minta tolong itu bagian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Orang disuruh saling tolong-menolong. Orang disuruh bekerja. Tapi itu fisik. Bukan hati. Hatimu milik Allah. Hatimu milik Tuhanmu. Maka katakan pada seluruh manusia yang kamu minta tolong kepadanya. Kepada usaha yang kamu lakukan. Kepada pikiran yang kamu kembangkan. Aku gak butuh kalian. Yang kubutuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Hatinya minta terus Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tolong ya Rabb. Mudahkan urusanku. Ya Allah. Mudah-mudahan engkau ridhoi usahaku ini. Ya Allah. Mudah-mudahan berkat engkau ridho sama aku. Jadikan orang ini sebagai penolongku. Ya Allah. Engkau. Jadi manusianya ini cuma jadi perantara. Wasilah. Sandarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sandarannya bukan wasilahnya, bukan perantaranya. Kalau hidup begini enak atau enggak enak? Enak. Enaknya luar biasa. Hidupnya akan nyantai, bergerak, terus berusaha, terus tapi hatinya tenangnya luar biasa. Karena hatinya hanya mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang, ya ini obrolan ya. Obrolannya orang-orang soleh, kita cuma copy paste. Mudah-mudahan dengan mendengar seperti ini kita semakin kuat gitu. Ya, diulang-ulang terus ya, biar semakin kuat, semakin mantap. Karena kalau nggak diulang-ulang manusia tempatnya mahul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa, harus diulang-ulang terus, diingatkan terus. Makanya khutbah Jumat itu diwajibkan ya. Diwajibkan khotib itu khutbah Jumat. Kalau nggak ada khutbah Jumat kan ya nggak dikatakan sholat Jumat. Biar umat itu belajar sepekan sekali ya. Umat belajar sepekan sekali. Biar apa? Biar ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup. Ya, sebagai penutup untuk kajian di malam hari ini. Saya mau ngasih sedikit gambaran. Tapi tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Boleh ya? Yang bisa nolong kita siapa? Yang bisa memberi kita siapa? Yang bisa menahan siapa? Yang bisa menghalangi siapa? Surga miliknya siapa? Neraka miliknya siapa? Dunia miliknya siapa? Oke. Sekarang saya mau nanya. Pengen punya mobil tidak? Jujur lah, pengen punya mobil tidak? Pengen punya motor tidak? Pengen punya rumah tidak? Pengen punya pasangan hidup tidak? Oke. Sekarang cek. Selama ini caramu mencarinya gimana? Itu pasangan hidup punyanya siapa? Punyanya Allah. Rumah itu yang ada punyanya siapa? Punyanya Allah. Motor, mobil, duit itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Dititipkan pada wali. Betul kan ya? Kalau perempuan dititipkan pada walinya. Yang namanya mobil dititipkan kepada showroomnya. Betul ya? Motor juga begitu pada orang yang jualan. Yang namanya uang dititipkan pada orang-orang yang punya uang dititipkan. Tapi punyanya siapa itu? Punyanya Allah. Nah kamu kalau pengen bisa mengambil mobil tadi, mengambil motor tadi, mengambil rumah tadi, mengambil calon pasangan hidupmu tadi, mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah sekarang enggak, minta sama Allah ini enggak dikejar. Yang dikejar Masya Allah, rayuan tingkat tinggi. Siapa lengkapnya? Rayuan super. Masya Allah, pacaran 10 tahun. Tahun ke-10 kandas, datang satu orang melamar selesai. Akhirnya patah hati. Terus bentur-benturin kepala ke dinding. Jeduk gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, transaksi sudah 10 bulan ini dibangun kerjasama.
Saatnya tanda tangan, tanda tangan. Jam 9 mau tanda tangan, jam 9 kurang seperempat, itu calon bayarnya mati, saudara-saudara. Batal atau nggak batal? Batal. Nah, ini banyak kasus begini, banyak. Makanya mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah, itulah amalannya para wali. Para wali itu nggak pernah ruwet sama dunia. Kerja itu cari pahala. Tapi beliau-beliau itu ngejarnya dunia, nggak pernah ngejarnya akhirat, nggak mandek. Ngejar dunia nggak pernah, ngejar akhirat nggak mandek. Sehingga malam yo bangun, siang yo bangun, ngaji yo dilakoni, zikir iya, sholawat iya, silaturahim iya, amal soleh dijalankan semua. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Nah, karena rajin minta sama Allah, ya, ngaten loh nih. Kadang nih orang ngomong, Bib saya ini minta sama Allah, tapi kok ya nggak dapat ya. Ya kurang ajar. Kamu minta sama orang kalau sungguh-sungguh dikasih yo. Terus kamu kira Allah nggak ngasih kamu. Ya Allah ngasih, tapi caranya Allah. Atau mungkin caramu minta ini kadang yang rada gak beres gitu. Cara kita minta ini gak beres. Gini loh. Jenengan kalau mau nembung anaknya orang, itu kira-kira datang sebelumnya bawa kirim-kiriman dulu enggak? Ya toh? Assalamualaikum Pak, gula teh, ya kan ya? Assalamualaikum Pak, mulai handphone ditaruh. Assalamualaikum Pak, gitu kan? Assalamualaikum, kiriman terus. Terakhir baru, Pak, kali ini saya datang menembung putri Bapak. Oh, welcome. Selamat datang. Orang modal rapor todok lo nuwun nggih. Gadahan Pak, anak perempuan, iya, mau nikah, gendeng lagi. Gak beres ini. Stres nih orang ini, stres. Ujuk-ujuk begitu kan ya, stres. Gak ada kalimat membuka. Makanya kalau di adat Jawa itu orang mau nembung itu kan Masya Allah. Itu kalau pakai adat Jawa yang betul kan ada bagian untuk nembungnya itu dengan kalimat-kalimat bahasa Jawa yang saya nggak paham sama sekali. Kalau dia sakit, bosor sakit. Tapi kalau dengarkan itu, wes nul. Bahasa Jawa tingkat tinggi, bahasanya keraton tempo dulu gitu kan ya. Saking alusnya itu biar dikasihkan anaknya. Ada upaya. Nah ini mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung Allahumma. Ya ada aturannya. Di antara aturannya itu kamu kalau minta sama Allah sedekah. Ya kamu sedekah. Kamu minta sama Allah ngaji sih yang banyak. Karena orang kalau habis ngaji dongo nggak ditolak sama Allah Taala. Kamu minta sama Allah sholat. Kalau sholatmu bagus angkat tangan doa biar diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta sama Allah sholawat sih. Senangkan Allah dengan apa? Menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu minta sama Allah itu ya senang bapak ibumu. Karena kalau bapak ibumu nggak senang, nggak ridho, ya Allah nggak akan kasih kamu. Ya, itu harus dijalankan semuanya. Kalau udah begitu, Masya Allah. Semuanya enteng, semuanya gampang. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sedikit saya tutup dengan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ana wal atqiya min ummati bur'an minat takalluf. Kata Rasulullah SAW, aku dan umatku yang betul-betul bertakwa, itu tidak memaksakan diri. Ini ya, gak memaksakan diri. Gak memaksakan diri itu maksudnya apa? Gini loh. Kalau ngantuk, mau sholat ngantuk. Bagusnya sholat atau tidur dulu? Tidur. Tapi ya titip pesen toh ya. Gak titip pesen yang bablas. Tidur tapi titip pesen sama berapa orang, sama jam alarm dan kawan-kawan tulung. Saya belum sholat, bangunkan. Saya mau tidur 10 menit ya. Kalau tidurnya 2 jam itu namanya bukan ngilangkan ngantuk. Memang ya pengen tidur gitu. Emang pengen tidur. Kalau tahu badannya memang gak kuat bangun tahajud 2 jam. Terus nekat bangun tahajud 4 jam. Itu namanya memaksakan diri atau mujahadah? Namanya memaksakan diri, bukan mujahadah. Tahu buat tahlilan gak punya duit, kok nekat ngutang tonggo-tonggonya, ngutang sana ngutang sini, itu namanya takalluf, namanya memaksakan diri. Kalau nggak bisa ngasih makan, dia kasih minum air. Tapi kalau kamu bisa nyembelih sapi 10, ya belahin 10 gitu loh ya. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan maksakan diri. Nah ini kadang yang membuat hidup kita ini jadi ruwet gitu ya. Karena tahu nggak kuat, nggak mampu, tapi maksakan diri. Beda loh mujahadah sama takalluf, beda. Mujahadah sungguh-sungguh berjuang lawan nafsu sama memaksakan diri. Makanya orang harus tahu, oh saya ini pekerja. Hidup saya rumah pasar. Ini kalau saya nanti banyak baca Al-Quran, kewajiban saya ini jadi yang bagian angkut-angkut di pasar ini kepada bos saya akan berkurang. Maka ya kamu ngaji di pagi hari sebelum ke kantor, ngajinya nanti di sore hari pulang dari kantor. Selebihnya ibadahmu yaitu. Ya kerja itu adalah ibadah. Sedikit di pagi hari, sedikit di sore hari,
sedikit di malam hari. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang lemah model seperti kita. Tapi kalau waktu luang, badanmu kuat, ya mujahadah latihan dari 2 rakaat, naik 4 rakaat, naik 6 rakaat, naik 8 rakaat, naik 10 rakaat, gitu kan? Sampai kamu betul-betul settle, udah saya mampunya di segini, ya udah istiqomahkan di segitu. Jangan memaksakan diri sampai akhirnya sholatnya terhuyung-huyung, ngantuk, akhirnya nyosop itu. Akhirnya jatuh. Sholatnya sampai saking ngantuknya pegangan sama tembok gitu ya. Itu bukan satu hal yang bagus. Karena Allah tidak suka hambanya yang memaksakan diri. Tapi Allah suka sama hambanya yang berjuang sungguh-sungguh. Insya Allah antum semua paham bedanya. Kalau nggak paham, maka saya tidak mampu menjelaskannya. Udah, saya cuma bisa ngasih informasi. Hakadha alafu minkum. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati. اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Jazakumullah khairan. Terima kasih.